أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Bapak dan ibu-ibu, para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufiknya kita bisa menghadiri majelis, kita bisa berkumpul di majelis ilmu di malam hari ini dan sungguh kita sangat membutuhkan majelis ilmu seperti ini, karena kebutuhan kita terhadap ilmu khususnya ilmu agama atau ilmu syar'i itu mendesak, daruri, istilahnya darurat, kita sangat membutuhkan. Bahkan para ulama mengatakan, termasuk Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan bahwa kebutuhan kita terhadap ilmu syar'i atau ilmu agama itu lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Kebutuhan kita terhadap makan dan minum adalah kebutuhan jasad. Paling tidak dalam sehari untuk makanan maksimal kita hanya butuh 3 kali makan. Bahkan ada yang 2 kali makan bisa bertahan sehari. Itu makanan atau minuman. Tapi ilmu, kebutuhan kita terhadap ilmu jamaah sekalian, itu setiap saat. Setiap saat sebagaimana kita menghirup udara. Kebutuhan kita terhadap udara, bahkan ulama mengatakan kebutuhan kita terhadap ilmu bahkan lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap udara, menghirup udara. Buktinya jamaah sekalian, berapa kali kita memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari. Ihdinas siratal mustaqim. Berkali-kali kita memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kebutuhan kita terhadap ilmu. Tidak ada yang menjamin di pagi hari kita mendapatkan hidayah. Tidak ada yang menjamin di siang harinya kita masih mendapatkan hidayah. Tidak ada yang menjamin jamaah sekalian. Makanya kita butuh ilmu setiap saat. Bahkan Al-Imam Asy-Syaikh Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimashqi, salah seorang ulama mujaddid, pembaharu di Damaskus, Suriah, beliau mengatakan, idza taraktul kitab wal qalam, fa arani kas-samak farqal ma. Beliau mengatakan seperti itu. Idza taraktul kitab wal qalam, jika saya meninggalkan pulpen, pena dan buku. Maksudnya ketika beliau berpisah dari ilmu atau berhenti dari ilmu, baik itu menulis, aktivitas menulis maupun membaca kitab atau mempelajari ilmu, beliau mengatakan fa'arani,
maka saya merasa, saya melihat diri saya kasamak, seperti ikan, faraqal ma, seperti ikan yang berpisah dari air. Seperti itu yang beliau katakan. Apa yang terjadi jamaah sekalian ketika ikan itu berpisah dari air? Ya, lama-kelamaan dia akan sampai mati. Seperti itu beliau mengatakan ya. Ketika beliau berpisah dari pulpen dan buku kitab, maka beliau melihat dirinya seperti ikan yang berpisah dari air. Ya, itu menunjukkan bahwa betapa butuhnya kita terhadap ilmu. Ya. Makanya kita butuh jamaah sekalian ya majelis seperti ini, majelis ya menuntut ilmu yang di dalamnya kita bisa mendapatkan faedah ilmu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya, insyaallah di malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita yaitu tentang tafsir al-isti'adzah ya. Dan kebutuhan kita terhadap isti'adzah yaitu perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk ya. Setiap saat ya. Setiap saat. Karena sifat syaitan yang permusuhannya juga setiap saat, bahkan sampai hari kiamat ya. Bahkan mereka ya bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, fa bi'izzatik la'ughwiyannahum ajma'in ya. Mereka bersumpah bahwa la'ughwiyannahum ajma'in, saya benar-benar akan ya menyesatkan mereka ajma'in, semuanya, yaitu manusia. Itu janji syaitan atau sumpah syaitan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga butuhnya kita untuk senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sifat permusuhan dan sifat syaitan yang akan senantiasa menggoda atau menjatuhkan atau mengganggu manusia sehingga mereka tergelincir ke dalam dosa ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun yang seorang nabi beliau pernah mengatakan bahwa ya beliau menyampaikan kepada para sahabat satu ketika beliau salat ya, beliau melaksanakan salat ya, datang ifrit dari kalangan jin ya. Datang ifrit dari kalangan jin ya, mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang salat ya, yang hendak ingin ya mengganggu atau menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik ya, memberikan kekuatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau bisa menangkap ya, bisa mengalahkan syaitan itu. Jamaah sekalian, beliau mengatakan seperti itu kepada para sahabat. Kemudian beliau mengatakan, jika seandainya saya ingin ya, sebenarnya saya ingin ya mengikat syaitan itu di tiang masjid sehingga para sahabat itu di siang harinya, di pagi harinya bisa melihat syaitan itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan seperti itu ya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingat doa Nabi Sulaiman ya alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin ya. Bahwa Nabi Sulaiman ya pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikanlah saya kekuasaan atau kerajaan yang tidak akan didapatkan oleh orang setelahku. Seperti itu doa Nabi Sulaiman ya. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan ya cukuplah Nabi Sulaiman yang bisa memerintah atau menguasai jin ya. Sehingga Nabi SAW mengurungkan niatnya untuk menangkap syaitan atau menangkap syaitan yang mengganggunya itu dan lepaskan ya, seperti itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas ya arkanul isti'adzah ya, rukun-rukun isti'adzah. Di mana ada 5 rukun isti'adzah. Yang pertama sighah atau bentuk lafaz dari isti'adzah yang sudah beberapa macam yang kita sampaikan. Kemudian rukun yang kedua yaitu al-musta'idzu, yaitu orang yang memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seorang mukmin yang dia ridho bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbnya, kemudian Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya atau rasulnya, dan permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia ucapkan itu diikuti dalam ya keyakinan dalam hati bahwa dia benar-benar akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan.
Kemudian yang ketiga, al-musta'adzu bihi wa huwa Allahu jalla wa ala. Yaitu tujuan atau tempat kita memohon perlindungan yaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan pada selainnya. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, rukun yang keempat ya, yaitu al-musta'adzu minhu, yaitu kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan ya. Jadi kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan. Itu yang rukun yang keempat. Kemudian rukun yang terakhir yaitu al-matlabu ya, yaitu permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam isti'adzah itu, yaitu as-salamatu fi dinihi wa dunyahu minasyaitani wa waswasatihi wa makayidihi wa jami'i syururi. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya, perkara dunia kita dan perkara agama kita selamat ya dari gangguan syaitan ya, termasuk was-was atau bisikan-bisikan syaitan, dan termasuk ya tipu daya syaitan dan seluruh keburukan ya syaitan ya. Sebagaimana ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nas, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas." Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala min syarril waswas, dari keburukan al-waswas ya. Waswas ya, kita sudah sampaikan bahwa waswas itu adalah bisikan ya ke dalam dada manusia ya. Di mana waswas ini ada dua macam ya, bisikan-bisikan ya, ya, syaitan ya, agar kita ragu dalam perkara akidah tauhid ya, ya, agar kita ragu terhadap keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada was-was dalam perkara ibadah, amalan-amalan kita ya. Misalnya ada seseorang yang ragu-ragu apakah dia sudah wudu atau belum ya. Atau ketika sholat dia ragu-ragu, ini sudah rakaat berapa? Apakah saya sudah ya tasyahud awal atau tahiyat awal ya, apa belum ya. Itu diantara gangguan-gangguan syaitan, was-was syaitan. Kemudian yang kedua al-khannas ya. Jadi sifat syaitan yang pertama tadi was-was ya. Kemudian yang kedua al-khannas ya. Sebelumnya kita sudah menyampaikan juga al-khannas adalah ya diantara sifat syaitan maknanya adalah tersembunyi ya. Tersembunyi maksudnya syaitan itu akan bersembunyi dari seorang hamba ya, seorang manusia yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan akan sembunyi, akan lari ketika seseorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya tersembunyi. Namun ketika manusia itu lalai dari berzikir, maka syaitan itu akan kembali lagi untuk menggoda manusia ya. Seperti itu ya. Makanya ya bintang ya juga dikatakan khunnas ya, khunnas ya. Asal katanya sama, khunnas ya, kha nun sin. Khunnas. Kenapa bintang dikatakan khunnas, tersembunyi? Karena bintang itu ketika di siang hari dia tersembunyi dan akan muncul di malam hari ya. Seperti itu. Al-khunnas. Al-khunnas, al-khunnas. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Kemudian dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Qala sallallahu alaihi wasallam ya. Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadah, rabba kulli syai'in wa malika, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi, wa an aqtarifa ala nafsi su'an au ajurrahu ila. Nah, ini diantara ya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan ya di sini dikatakan kita bukan hanya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan syaitan, termasuk keburukan diri kita sendiri ya. A'udzu bika min syarri nafsi. Ya Allah, saya memohon perlindungan kepadamu dari keburukan diri saya. Ya. Jadi diri kita sendiri pun ya ada sisi buruknya. Itulah hawa nafsu manusia.
Wa min syarri syaitani wa syarrihi, dan dari keburukan syaitan dan bala tentaranya, pasukannya. Wa an aqtarifa ala nafsi su'an, dan ya saya berlindung ya dari ya perbuatan buruk ya kepada diri saya, atau au ajurahu ila muslim, atau perbuatan buruk yang saya lakukan kepada orang lain. Seperti itu. Ya. Qala Ibnu Qayyim ya fi kitabih ya. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan ba'da an dzakara hadzal hadis ya. Setelah menyebutkan hadis yang kita baca tadi ya, beliau mengatakan fatadammanu hadzal haditsu asy-syarif al-isti'adzata min syarri wa asbabihi wa ghayatihi ya. Fa inna syarra kullahu imma an yasdura minan nafsi aw minasyaitan wa ghayatuhu imma an yauda 'alal 'amili aw 'ala akhihi al-muslim. Beliau mengatakan ya, ketika menjelaskan hadis yang kita sebutkan tadi, bahwa hadis yang kita sebutkan tadi itu mengandung permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan dan sebabnya. Wa ghayatihi, dan akibat dari keburukan. Ya. Fa inna syarra kullahu imma an yasdura min nafsi aw minasyaitan. Karena setiap keburukan itu jamaah sekalian, setiap keburukan itu bisa jadi dia bersumber dari diri kita sendiri, karena adanya hawa nafsu tadi itu. Hawa nafsu itu akan selalu ya cenderung kepada apa? Kepada keburukan ya. Jadi keburukan itu bisa jadi ya minan nafs, dari diri kita sendiri, au minasyaitan, atau dari syaitan, keburukan dari syaitan. Wa ghayatuhu, dan akibatnya juga jamaah sekalian, imma ayyauda 'alal amili ya. Akibat dari keburukan itu bisa kembali kepada diri kita sendiri ya. Au 'ala akhihil muslim, atau bisa juga ya berakibat kepada saudara kita muslim yang lainnya. Sehingga kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan ini ya. Keburukan diri kita sendiri ya, dan keburukan syaitan, kemudian kita berlindung juga dari dampaknya. Dampak dari keburukan itu terhadap diri kita sendiri, dan kita berlindung agar juga tidak berdampak kepada saudara kita muslim yang lainnya ya. Jadi keburukan jamaah sekalian atau maksiat yang terjadi ya tidak hanya terjadi karena adanya godaan syaitan ya. Bisa juga terjadi karena dari diri kita sendiri, karena adanya hawa nafsu tadi itu ya. Maka jamaah sekalian, kenapa ya di antara jawaban kenapa di bulan Ramadan masih ada maksiat? Padahal ya dalam hadis dikatakan syaitan itu dibelenggu. Ya. Kenapa masih ada maksiat? Ya karena ya adanya hawa nafsu tadi itu ya. Syaitan dibelenggu, tapi hawa nafsu kita tidak. Hawa nafsu inilah yang akan ya juga ya cenderung ya akan membawa kita kepada maksiat. Ya. Atau ada juga syaitan dari kalangan manusia seperti itu ya. Makanya jika tiga ini berkumpul jamaah sekalian, ya adanya hawa nafsu, kemudian hawa nafsu ini ditunggangi oleh syaitan, kemudian ada syaitan dari kalangan manusia, maka kemungkinan besar akan terjadinya maksiat. Itu lebih besar seperti itu. Ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan diri kita sendiri, kemudian dari keburukan syaitan, dan kita juga berlindung dari dampak yang diakibatkan oleh keburukan tersebut. Baik dampaknya kepada diri kita sendiri maupun ya dampaknya kepada saudara kita muslim yang lainnya. Ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Ya. Wa qala ya At-Tabari rahimahullahu taala fi kalamihi ala ma'na al-isti'adzah. Kemudian Imam At-Tabari ya, rahimahullahu taala ya mengatakan ya menjelaskan tentang makna isti'adzah. Beliau mengatakan isti'adzah adalah astajiru billahi duna ghairi. Isti'adzah adalah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala bukan kepada yang lainnya, min sa'ir khalqihi, dari seluruh makhluknya, minasyaitan, dan termasuk syaitan, an yadurrani fi dini, yang hendak memberikan ya, yang hendak memberikan keburukan fi dini, dalam urusan agamaku,
au yasuddani an haqqin yalzimuni li rabbi, atau menghalangi saya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan seluruh makhluknya, termasuk syaitan yang akan memberikan atau akan memberikan keburukan dalam urusan agama kita, kemudian akan menghalangi kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala juga menjelaskan, astajiru bi janabillahi minasyaitonir rajim an yadurrani fi dini aw dunyaya aw yasuddani an fi'li ma umirtu bihi aw yahussuni ala fi'li ma nuhitu anhu. Ya. Beliau rahimahullahu taala mengatakan bahwa Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan bahwa isti'azah adalah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan yang terkutuk yang hendak memberikan keburukan dalam urusan agama kita maupun urusan dunia kita, dan menghalangi kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala atau mengajak kita untuk melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah terkait tentang rukun-rukun isti'azah. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pembahasan yang ketiga, al-mabhatsu ats-tsalits, yaitu al-isti'azatu laisat bi ayatin minal Qur'anil Karim. Ya. Lafaz al-isti'azah bukanlah ayat dalam Al-Qur'an. Amara Allahu bil isti'azati 'indal qira'ati biqoulihi ta'ala fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beristi'azah atau memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika membaca Al-Qur'an. Dalilnya mana? Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza qara'tal Qur'an, jika kalian hendak membaca Al-Qur'an, fasta'iz billahi minasyaitonir rajim, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Fa hadhil ayatu hiyal aslu fi masyru'iyatil isti'azati indal qira'ah. Maka ayat ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa disyariatkannya atau diperintahkannya untuk membaca isti'azah ketika membaca Al-Quran. Ya. Ini dalil yang menunjukkan bahwa kita diperintahkan atau disyariatkan untuk membaca isti'azah ketika membaca Al-Quran. Wa hiya mushtamilatun ala julli alfazi sigatil isti'azah. Dan dalam ayat ini mengandung lafaz isti'azah yang paling agung, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim allati hiya asahhus siyaq. Dalam ayat ini mengandung lafaz isti'azah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dan ini lafaz yang paling sahih Sebagaimana kita sebutkan sebelumnya bahwa lafaz isti'azah itu banyak jamaah sekalian. Namun yang paling sahih, yang paling utama yaitu lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu yang paling utama, yang paling sahih. Faqad ajma'al ulama'u ala anna al-isti'azata bihadzal lafzi laysat ayatan, haka dzalika Ibnu Athiyah wa ghairuhu. Dan para ulama sepakat ijma' bahwa isti'azah dengan lafaz yang tadi yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim bukanlah salah satu ayat dalam Al-Qur'an. Para ulama sudah ijma' bahwa lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim bukanlah ayat Al-Quran. Wa qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, lakinna al-isti'adzata laysat biqur'anin wa lam tuktabu fil masahib wa innama fihi al-amru bil isti'adzati wa hadza Qur'an. Beliau mengatakan bahwa isti'adzah bukanlah ayat dalam Al-Qur'an, wa lam tuktabu fil masahib, dan tidak tertuliskan dalam mushaf, wa innama fihi al-amru bil isti'adzati. Akan tetapi di dalam Al-Qur'an itu terdapat perintah untuk isti'adzah. Seperti itu. Jadi lafaz isti'adzah bukanlah ayat Al-Qur'an, namun
isti'adzah adalah perintah dalam Al-Quran. Kita disyariatkan untuk membaca isti'adzah ketika hendak membaca Al-Quran. Ya. Fa iza qara'tal Qur'an fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Jika kamu hendak membaca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Jadi seperti itu jemaah. Ya. Kesimpulannya bahwa isti'adzah bukan ayat dalam Al-Quran, tetapi perintah dalam Al-Quran, seperti itu. Ya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang keempat, ya. Al-mabhatsu ar-rabi'u. Pembahasan yang keempat. I'rabul isti'adzati wa ma'naha. I'rab isti'adzah dan maknanya, ya. Namun untuk i'rabnya tidak akan kita bahas karena ini terkait tentang ilmu bahasa Arab, ya. I'rab itu jemaah sekalian membahas tentang harokat akhir setiap kata dalam bahasa Arab, ya. Kenapa harokatnya dhamma, kenapa harokatnya kasroh, kenapa harokatnya fathah, itu pembahasan, ya, i'rab, ya, pembahasan bahasa Arab, ya. Dan itu tidak kita bahas. Kita langsung ke maknaha, yaitu makna dari isti'adzah, ya. Makna isti'adzah dari setiap kata, ya, kata per kata, ya. Isti'adzah jemaah sekalian, ya, kita khususkan di lafaz yang paling sahih, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita memilih lafaz yang ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim jemaah sekalian itu terdiri dari berapa kata? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada berapa kata? Ada berapa? Ada berapa? Berapa? 5 atau 6 atau 7? 5. 6. Ya, ada 5, ada 6. Ada yang jawab 5, ada yang jawab 6, ya. Ada berapa? Ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya. Kata yang pertama a'udzu. Ya, a'udzu. Kata yang kedua? Kata yang kedua bi. Bi berdiri sendiri, bi. Kata yang ketiga Allahi, a'udzu bi Allahi. Kemudian yang keempat min. Itu yang keempat, min. Ya, min. Yang kelima asyaitan, yang keenam ar-rajim. Berarti berapa? 6. Berarti a'udzu billahi minasyaitonir rajim terdiri dari 6 kata, ya. Saya tuliskan di papan supaya jelas. Ya. Kata yang pertama yaitu a'udzu, ya. Ya. A'udzu. Kemudian yang kedua itu bi, ya. Kemudian yang ketiga Allah, lafzul jalalah. Kemudian yang keempat min, ya. Min. Kemudian yang kelima ya. Asyaitan. Minasyaitani. Kemudian yang keenam ar-rajim, ya. Ya. Jadi ada 6 kata, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu itu saya berlindung, ya. Itu menggunakan kata saya. A itu di situ, ya. Dalam bahasa Arab yang menunjukkan saya. A'udzu saya berlindung, ya. Kemudian bi itu maknanya dengan atau kepada, ya. Kemudian Allah, lafzul jalalah, kepada Allah. Min artinya dari, asyaitan, syaitan, ar-rajim yang terkutuk, ya. Itu jika di dalam terjemahan, ya, terjemahan secara umum, ya. Walaupun ada secara detail nanti akan kita bahas penjelasan masing-masing setiap kata ini, ya. Yang pertama jemaah sekalian kata a'udzu, ya. Apa makna a'udzu jemaah sekalian, ya? A'udzu, ya. A'udzu billahi bimakna a'tasimu bihi. A'udzu, kata a'udzu maknanya adalah a'tasimu bihi, yaitu saya memohon
pertolongan atau pemeliharaan, a'tasimu, ya. Kama jaa fi hadis Abi Hurairah fi du'ai inda dukhulil masjid, ya. Sebagaimana doa, ya, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, terkait dengan doa masuk dalam masjid, Allahumma aqsimni minasyaitonir rajim. Ya Allah, ya, kami memohon pertolonganmu, ya, tolonglah kami minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk, ya. A'udzu maknanya yang pertama pertolongan atau pemeliharaan. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Ya, yang pertama tadi maknanya adalah a'tasimu, ya, a'tasimu. Kemudian yang kedua maknanya iltija, ya, atau altaji'u. A'tasimu tadi memohon pertolongan, kemudian altaji'u, ya, bermakna altaji'u. Altaji'u maknanya adalah memohon perlindungan, ya, jadi hampir sama. Ya, dalam bahasa Arab jamaah sekalian satu kata itu, ya, bisa memiliki banyak persamaan, ya, ya. Di antara kelebihan bahasa Arab adalah satu kata itu bisa bahkan dikatakan dalam bahasa Arab itu kata, misalnya kata singa, ya. Ya, singa, ya. Itu dalam bahasa Arab bisa mencapai 50 kata jemaah sekalian. Dalam bahasa Arab, ya. Hanya singa, satu kata singa itu dalam bahasa Arab bisa mencapai 50. Ya. Makanya bahasa Arab menjadi bahasa yang paling kaya. Ya. Mufradatnya atau kosakatanya sangat banyak. Dan itu diantara rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa Arab menjadi bahasa Al-Qur'an, karena hanya bahasa Arab yang bisa membahasakan Al-Quran, ya. Makanya kita dapati jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, kitab yang singkat ketika diterjemahkan bisa menjadi tebal, ya, karena harus menjelaskannya itu kadang kita harus menjelaskan satu kata tapi membutuhkan penjelasan yang banyak. Dalam bahasa Arab hanya dalam kata yang singkat. Makna yang kedua tadi altaji'u, yaitu memohon perlindungan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau juga bermakna asta'inu bihi, ya. Asta'in, ya. Asta'inu ini sudah jelas, yaitu memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Memohon pertolongan. Kemudian juga bermakna, ya, ata'allaku bihi. Ata'allaku yaitu bergantung, ya. Bergantung kepada siapa? Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'allaqa ya ta'allaku, ya. A'udzu, ya, juga bermakna ata'allaku, yaitu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sudah berapa jamaah sekalian tadi? Ada a'tasimu memohon pertolongan atau pemeliharaan, kemudian altaji'u memohon perlindungan, astajiru, ya, juga sama memohon perlindungan, atau asta'inu memohon pertolongan, kemudian ata'allaku yaitu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dikatakan, ya, innal iyazata lidaf'i syarri, ya. Isti'azah itu, ya, maknanya adalah lidaf'i syarri, menolak keburukan. Menolak keburukan. Menolak keburukan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itu yang pertama, makna a'udzu, ya. Kemudian yang kedua, ya, kita masuk ke makna bi atau billahi, ya. Bi pada, ya, di awal, ya, atau sebelum kata lafzul jalalah Allah, ya. Para ulama mengatakan, ya, bi di situ ada al-ba'u lil isti'anah, ya. Sama dengan ba pada bismillah, ya. Yang sebelumnya sudah kita bahas, ya. Ba, ya, pada bismillah, ya, kita jelaskan bahwa ba di situ adalah ba isti'anah, yaitu ba yang menunjukkan permohonan, ya, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-ba'u lil isti'anah. Ba, ya, yang menunjukkan permohonan pertolongan, ya. Kepada siapa?
billah, ya, Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ba al-isti'anah. Al-ba'u lil isti'anah. Kemudian lafzul jalalah Allah, ya, maknanya ini juga sudah kita jelaskan ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di pembahasan bismillahirrahmanirrahim, ya. Bahwa lafzul jalalah itu Allah itu, ya, berasal dari kata ilahun, yaitu sesembahan, ya. Ilahun, sesembahan, ya. Semua atau segala sesuatu yang disembah atau segala sesuatu yang dituhankan namanya adalah ilahun, sesembahan. Kemudian mendapat tambahan al menjadi al-ilahun. Al-ilahun, ya. Kemudian al-ilahun, kemudian hamzah pada kata ilahun itu dihapus, kemudian menjadi lafaz Allah, kemudian disambung Allah. Ini sudah kita jelaskan pada pembahasan bismillahirrahmanirrahim sebelumnya. Ya. Kemudian yang tadinya maknanya adalah sesembahan secara umum, kemudian menjadi lafaz Allah, maknanya menjadi satu-satunya yang berhak untuk disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah, ya. Jadi lafzul jalalah Allah maknanya adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, ya. Satu-satunya yang berhak untuk disembah, bukan selainnya, ya. Dialah yang berhak untuk diibadahi dengan benar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu makna dari lafzul jalalah Allah. Allah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makna dari kata lafzul jalalah Allah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi a'udzu billahi sudah. Kemudian a'udzu billahi min, ya. Makna kata min. Min maknanya adalah dari. Min dari, ya. Dalam bahasa Arab min itu menunjukkan permulaan, ya, dari. Min di sini, ya, disinilah dimulainya, ya, ya, tujuan kita, ya, tujuan kita untuk memohon perlindungan. Ya. Kita memohon perlindungan dari siapa? Dari syaitan, ya. Dari min inilah yang menunjukkan, ya, permulaan atau awal, ya, tujuan kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari siapa kita memohon perlindungan? Dari syaitan, ya. Itu mana min, ya. Min libtida'i al-ghayah, ya. Kata min adalah permulaan dari tujuan kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, lanjut makna syaitan, ya. Makna syaitan yang ini yang pembahasannya lumayan panjang, ya, syaitan, ya. Ya, sedikit, ya, sebelum kita melaksanakan salat Isya. Asy-syaitan jamaah sekalian, ya. Asy-syaitan, apa makna asy-syaitan? Ya. Asy-syaitan ma'khuzun inda jumhuri ahli lughah wa muhaqqiqihim min syaitana. Kata syaitan jamaah sekalian, asy-syaitan menurut para ahli bahasa dan para peneliti bahasa itu berasal dari kata syatona, shin, po, dan nun, ya. Syatona bimakna bu'dun, yang artinya adalah jauh, ya. Artinya adalah jauh, ya. Syaitan, ya. Syaitan itu asal katanya ini, ya, langsung ini. Asy-syaitan berasal dari kata syatona, ya. Asy-syaitan berasal dari kata syatona. Syatona ini artinya adalah bu'dun. Bu'dun itu artinya jauh. Nah, itu asal dari kata syaitan, jauh, ya. Maknanya adalah jauh.
Ya. Itu secara bahasa. Makna syaitan berasal dari kata syatona yang artinya jauh ya. Yuqalu bi'run syutunun ya. Makanya bi'run ya, bi'run itu dalam bahasa Arab ya, bi'run atau dalam bahasa Indonesia adalah sumur. Bi'run syutunun. Bi'run itu dikatakan syutunun ya, mengandung kata sya ta nun itu. Bi'run syutunun ay ba'idatul qa'ri wal mad ya. Bi'run dikatakan syutun ya. Sumur dikatakan syutun jemaah sekalian ya. Kata dasarnya sama dengan syaitan. Kenapa? Dikatakan ba'idatul qa'ri karena dasarnya itu jauh, dalam. Ya, dalam. Wal mad dan jaraknya jauh ya. Jaraknya jauh ya. Sumur ya. Jadi sumur itu dikatakan syutunun karena kenapa? Karena dasarnya itu jauh atau dalam. Nah, dalam ya. Al-madda dan jaraknya juga ya, dalam ya. Jadi syatona itu ya, kata dasarnya maknanya ya adalah jauh ya. Ya, jauh. Makanya sumur dikatakan syutunun ya, karena dasarnya jauh atau jaraknya jauh. Ya. Wasyatona al-hablu ya, ayu al-hablu at-tawil ya. Nah, tadi makna yang pertama syatona ya, asyaitan, syatona ya. Makna yang pertama adalah bu'dun, jauh. Kemudian yang kedua, syaitan atau syatona juga bermakna al-hablu, yaitu al-hablu at-tawil, yaitu tali yang panjang. Tali yang panjang. Tadi yang pertama maknanya ba'uda atau bu'dun atau jauh. Kemudian yang kedua, syatona juga bermakna al-hablu, yaitu tali. Ya. Kenapa jamaah sekalian ya? Ya. Kalau tadi kenapa syaitan itu jauh jamaah sekalian? Maksudnya jauh, syaitan itu jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Syaitan. Kemudian syatona juga bermakna al-hablu, yaitu tali. Bahwa syaitan itu memiliki tali. Tali yang dengannya dia menyeret manusia untuk jatuh ke dalam maksiat, dalam keburukan. Seperti itu. Ya. Ya. Wasyatanu al-hablu awil hablu at-tawil ya. Syatana bermakna tali au al-hablu at-tawil atau tali yang panjang ya. Jadi ya, syatana makna yang pertama bu'dun, yaitu jauh. Kemudian yang kedua maknanya adalah al-hablu, itu tali, atau al-hablu at-tawil atau tali yang panjang ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Kemudian ya dikatakan ya adanya al ya, asy-syaitanu ya. Dasarnya kan syaitan ya. Kemudian diawali dengan huruf al menjadi asy-syaitan ya. Asy-syaitan. Kata ini menunjukkan ya, kata al yang di awal syaitan itu, di awal kata syaitan, asy-syaitan menunjukkan jenis ya. Fahuwa yashmulu kulla mutamarridun. Kulla mutamarridin atin ya, khariji anit ta'a minal jinni wal insi wad dawabi wa kulli syai' ya. Jadi ya, syaitan itu jamaah sekalian, asy-syaitan ya, lil jins ya. Al pada kata syaitan itu mengandung makna jenis, bahwa syaitan itu jamaah sekalian bukan hanya ditujukan pada ya golongan jin saja ya. Kata atau istilah syaitan itu bukan hanya diperuntukkan pada jin saja ya, tapi juga ya wal ins, golongan manusia ya, wadawabi, bahkan juga hewan ya, hewan juga dari binatang ya, wa kulli syai'in dan segala sesuatu ya. Jadi segala sesuatu yang memiliki sifat syaitan tadi
ba'uda jauh, ya, atau al-habl, ya. Fahuwa yashmulu, ya, kulla mutamarridun, ya, au atin. Jadi semua yang jauh, ya, semua yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, semua yang memiliki sifat durhaka atau sifat angkuh atau keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dia dari golongan jin, ya, maupun golongan manusia, bahkan binatang sekalipun, ya, itu, ya, dinamai dengan, diistilahkan dengan syaitan, ya, syaitan. Jadi syaitan itu adalah istilah jamaah sekalian, istilah atau jenis, ya. Segala sesuatu, ya, atau segala makhluk Allah Subhanahu wa taala, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala ketika dia memiliki sifat syaitan tadi itu, ya, mau dia dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia, bahkan dari hewan sekalipun, ketika dia memiliki sifat itu, sifat syaitan, yaitu durhaka, menentang, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian angkuh, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dinamakan syaitan, ya. Dan setelahnya akan kita sampaikan lebih terperinci dalil-dalil yang menunjukkan bahwa syaitan itu bukan hanya dari kalangan jin, tapi juga termasuk manusia, bahkan binatang sekalipun, jamaah sekalian, ya. Demikian yang bisa kita sampaikan, ya, di malam hari ini, jamaah sekalian, ya, terkait tentang pembahasan isti'adzah. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan kita selama bermajelis, dan kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد